Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel kami, di channel Heru Tree Channel. Biarlah melalui Heru Tree Channel ini, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saudara diberkati melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, ya renungan-renungan singkat, biarlah kita semua dibentuk oleh Tuhan semakin lebih dewasa lagi. Amin. Baik, sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari saya ajak semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dibentuk menjadi serupa, menjadi lebih lagi. Kerohanian kami semakin lebih dewasa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita kemarin sudah membahas Kisah Rasul pasal 1, ya, ayat 1 sampai yang kelima. Sekarang kita akan bahas Kisah Rasul 6, ayat yang Kisah Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai ke-11, saudara-saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perekopnya di sini adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah ceritanya di sini adalah Yesus terangkat ke surga dan banyak saksi-saksinya yang melihatnya pada waktu itu, saudara ya. Nah, jadi kalau adat kebiasaan Yahudi pada waktu itu, ya, 2 atau 3 orang itu sudah menjadi saksi, ya, sudah dianggap sah kalau ada 2 atau 3 orang begitu, saudara-saudara. Nah, tetapi di sini banyak, ya, murid Tuhan Yesus juga ada di situ dan disaksikan oleh banyak orang, ya. Mereka mengajar membawa mereka semua, ya, di Bukit Zaitun pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, di sini yang saya pelajari di sini ada 3 poin, ya, ada 3 poin yang saya pelajari di sini. Ya, poin yang pertama di sini di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, di sini yang saya dapat di poin yang pertama ini adalah permohonan pemulihan, ya, pemulihan bagi bangsa Israel, saudara-saudara ya. Nah, saudara, pada waktu itu bangsa Israel ya masih di bawah kuasa bangsa pemerintahan Romawi, ya. Dan pada waktu itu memang agaknya murid-murid Tuhan Yesus sudah mulai capek, ya, sudah mulai bosan, bahkan mungkin sudah mulai bosan, ya. Ya, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam tekanan, saudara ya. Karena apa? Karena ketika mereka sedang memberitakan Injil, ya, mereka dikejar-kejar, ya, banyak tekanan, ya, mereka mau dibunuh, saudara-saudara. Nah, ini saudara ya, yang menjadi mereka mulai gelisah dan mereka mengutarakan permohonannya, saudara ya, mengutarakan keinginannya, kerinduannya yang terpendam, saudara ya. Dan memang tidak salah ya, memang murid-muridnya menyampaikan keinginannya, ya. Jadi
tetapi biarlah semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi, saudara-saudara ya. Nah, di sini yang kita dapat di sini adalah tentang permohonan pemulihan ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita ingin dipulihkan oleh Tuhan ya. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus ya, kalau ya minta saja pemulihan bagi kehidupan kita ya. Kalau memang itu betul-betul saudara inginkan ya, ya berdoa saja, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya itu ya adalah kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Biarlah semuanya adalah kehendak Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu untuk memohon kepada Tuhan ya, karib dengan Tuhan. Tapi biarlah semua itu adalah kehendak Tuhan yang menjawabnya, saudara ya. Nah, itu poin yang pertama yang saya dapatkan, yaitu tentang pemulihan ya, berdoa tentang pemulihan bangsa Israel ya. Jadi mintalah permohonan pemulihan bagi kehidupan keluargamu ya, ke dalam pemulihan terhadap kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, semuanya tuh saudara ya, minta pemulihan ya. Atau juga bahkan gerejamu meminta pemulihan ya, berdoa ya, berdoa kepada Tuhan supaya minta dipulihkan ya, keluarga kita ya, gereja kita, bangsa kita, minta itu saudara-saudara. Nah, itu poin yang pertama yang saya dapatkan. Nah, lalu yang poin yang kedua di ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, di sini ada dua saudara ya, dua waktu yang berbeda. Nah, di sini Tuhan Yesus secara tidak langsung juga memberikan pernyataannya ya, bahwa ada dua waktu yang berbeda, waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Nah, jadi kalau waktunya manusia itu kalau berdoa ya, kalau berdoa minta sesuatu, memohon sesuatu, maunya instan, maunya cepat dijawab, saudara ya. Tetapi beda dengan waktunya Tuhan ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik bagi kita semua, saudara-saudara ya, waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, percayalah bahwa kita itu percayalah kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat, saudara ya. Ya, di sini terima Roh Kudus, saudara ya. Terima Roh Kudus adalah sangat penting ya, karena disitulah kita bisa diubahkan hidup kita ya, kita dimampukan dalam menghadapi situasi ya. Di situ kita diberikan kemampuan, diberikan penghiburan oleh Roh Kudus ya, diberikan keberanian ya, seperti halnya juga murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika penuh dengan Roh Kudus mereka berani ya, mereka begitu berani untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara ya. Demikian juga dengan kita ya. Ya, demikian juga dengan kita. Mintalah dengan tak jemu-jemu tentang pemulihan, mintalah Roh Kudus ya, sehingga masa dan waktunya pasti akan terjadi. Waktu yang terbaik itu pasti akan digenapi oleh Tuhan ya. Jadi siapkan diri kita untuk menerima pemulihan itu ya, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya, akan menggenapi firman-Nya, saudara-saudara. Amin. Jadi itu yang saya dapat di sini adalah poin yang kedua adalah masa dan waktu ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk memohon pemulihan, tetap berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, janji Tuhan pasti tergenapi. Ya. Ya, itu yang poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga di sini di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, puji nama Tuhan. Di sini ruang lingkup, saudara ya. Poin yang ketiga adalah ruang lingkup, saudara ya. Nah, di sini kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus memohon pemulihan, itu hanya kepada bangsa Israel saja, saudara-saudara. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan
Bukan saja di Yerusalem, bukan saja di Israel, tetapi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, jadi bangsa-bangsa, saudara ya. Nah, ini ruang lingkup yang besar, saudara-saudara. Jadi inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita semua, saudara-saudara, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Sehingga mereka semua menerima keselamatan, menerima Roh Kudus, dan menerima keselamatan itu sendiri, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi ada 3 poin yang saya dapatkan di sini. Ya, ada 3 poin. Yang poin pertama tadi adalah tentang permohonan pemulihan bangsa Israel. Ya, jadi kalau saudara memohon pemulihan, minta saja, saudara ya. Dan jangan jemu-jemu untuk berdoa untuk pemulihan. Minta saja, saudara. Pemulihan keluarga, ya, mungkin pemulihan gereja, saudara ya. Pemulihan bangsa kita, ya, doa saja dengan tak jemu-jemu. Lalu ya poin yang kedua, masa dan waktu. Ya, jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, saudara ya. Jadi siapkan diri kita untuk menerima pemulihan itu dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, ruang lingkup, ya, ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Ya, ruang lingkup di sini adalah kehendak Tuhan, adalah kehendak yang besar, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, rancangan dahsyat. Mungkin kita rindu hanya mungkin kita berdoa, ya, minta sesuatu, ya, tetapi Tuhan berikan lebih itu, saudara. Mungkin Tuhan memberikan lebih dari itu, saudara. Nah, ini rancangan Tuhan adalah rancangan yang besar, saudara ya. Jadi itu yang saya dapatkan, saudara-saudara. Biarlah renungan firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita semua juga semakin lagi diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Puji nama Tuhan. Saya rasa itu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita semua berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan channel ini. Berkati, berikan berkat-Mu, keluarganya Engkau berkati, pekerjaannya buat berhasil. Tuhan juga berkati kesehatannya, kesembuhannya. Tuhan berkati semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami Indonesia Engkau berkati juga Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengaku Yesus Engkau sebagai Tuhan. Dan bangsa Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.